Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Biasa ke-14. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Martinus Widianto PR. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, Tuhan mengundang kita semua supaya kita membangun relasi erat dengan Dia dan memiliki semangat saling melayani berdasarkan kasih. Dua hal ini adalah kunci agar kita semua mengalami hidup penuh kelegaan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran. Menyadari kadangkala kita masih berbeban berat, letih lesu, karena kita hanya mementingkan diri masing-masing, maka kita mulai Ekaristi ini dengan hening sejenak kembali memohon ampun kepada Tuhan. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau yang menghuni di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Ya Allah, dalam Putra-Mu yang rendah hati, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan oleh perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya.
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore. Salam sehat berlimpah berkat bagi Anda semua. Dalam Injil tadi, Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudari-saudara, sabda Yesus ini akrab bagi kita, tertulis dengan jelas di depan pintu gereja. Maka bagi Anda yang rajin ke gereja, pasti tidak asing dengan sabda Tuhan ini. Barangkali orang yang tidak tahu bahwa ini gereja dan membaca tulisan itu yang ada di depan pintu gereja, mungkin orang akan mengatakan, oh itu tempat pijat. Maka yang letih, yang lesu diminta datang ke sini. Tentu bukanlah demikian maksudnya. Bagi kita orang yang beriman kepada Kristus, kita yang menggunakan tempat ini sebagai gereja, diundang oleh Tuhan bukan sekedar karena letih lesu secara fisik, tetapi barangkali juga letih lesu hati kita. Sebuah undangan yang indah dari Tuhan, tetapi juga bukan dimaksudkan untuk memanjakan kita semua. Maka lebih lanjut Yesus tadi mengatakan dalam Injil, "Pikulah gandar," atau terjemahan lainnya, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Apa maksud dari gandar atau kuk itu? Secara harafiah, kuk atau gandar adalah beban atau palang kayu yang dijepitkan pada kayu vertikal untuk memisahkan binatang penarik, sehingga mereka secara bersama-sama dapat menarik beban yang berat. Gandar itu yang dipasangkan misalkan kepada sapi, kepada kuda, ketika orang membajak di sawah berarti dengan sapi itu, lalu ketika menarik pedati misalkan dengan kuda dan seterusnya. Itulah gandar, itulah kuk. Secara metaforis, kuk atau gandar dalam perjanjian lama itu menunjuk pada hukum Musa. Pada hukum Musa. Memang pada dasarnya hukum Musa itu baik dan tujuannya baik. Namun itu menjadi beban berat dan membuat letih lesu karena dalam interpretasinya itu sangat legalistik yang dilakukan oleh kaum Farisi. Mereka menerapkan itu dan memaksakan itu secara semena-mena. Maka orang yang ada di bawah kuk atau gandar hukum Taurat itu seringkali mengalami beban berat dalam hidupnya. Dan kita tahu Yesus menentang sikap orang Farisi tersebut. Banyak kisah dalam Injil menceritakan itu. Maka Yesus mengatakan kepada kita semua, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus memberi kuk atau gandar yang baru, versi dalam perjanjian baru, yakni hukum kasih, bukan hukum Taurat. Dengan hukum kasih itu, gandar baru itu, Yesus mau menegaskan kepada kita semua, hukum kasih itu harus dihidupi, harus dijalani secara bersama-sama.
bukan dipikul orang perorangan. Gandar atau kuk baru hukum kasih ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita saling membantu, saling mengasihi, saling melayani, saling menolong. Dengan cara itu, maka beban berat atau hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus tidak menjadi beban berat perorangan, tidak membuat kita letih dan lesu, tetapi justru menemukan kelegaan, keadilan, dan kita hidup dalam kebenaran Allah. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, barangkali kita akrab dengan pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini mau mengatakan kepada kita supaya kita seia sekata dan mampu tetap bersama-sama dalam suka dan duka. Dan inilah menjadi rahasia penting untuk memikul kuk atau gandar agar beban itu menjadi enak dan ringan. Barangkali kuk gandar beban hidup kita berbeda, tetapi juga barangkali sama. Ada barangkali di antara kita yang memiliki beban dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai tokoh, dan seterusnya. Barangkali kuk gandar kita, beban hidup kita juga berbeda ataupun sama karena situasi keluarga masing-masing, karena pendidikan anak, karena beban kerja, dan lain sebagainya. Kendati sama ataupun berbeda, kuk dan gandar beban hidup kita, namun semuanya dapat dipikul. Semuanya tidak membuat kita letih dan lesu jika kita menanggungnya secara bersama-sama. Dan pondasi yang paling utama dalam upaya itu adalah kita membangun kesatuan yang erat dengan Tuhan. Mengapa kita perlu membangun kesatuan yang erat dengan Tuhan? Karena kita terbatas, kita memiliki kelemahan. Dan ketika kita menanggung semua itu bersama Tuhan, maka diharapkan beban berat itu justru melahirkan berkat bagi siapapun yang kita layani. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, sejatinya kita semua itu terikat satu sama lain karena pembaptisan yang sama yang kita terima. Dan kita sebagai umat itu adalah satu kesatuan sebagai tubuh mistik Kristus. Oleh sebab itu kita diundang untuk memikul kuk gandar beban hidup kita dengan semakin erat menyatu kepada Tuhan, dan di antara kita saling mengasihi dalam semangat kasih yang terwujud dengan saling membantu, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Dengan cara itulah nubuat Zakaria tentang Raja Adil akan terwujud dalam kebersamaan kita, keadilan sosial bagi semua orang. Dan akhirnya kita juga akan hidup dalam kebenaran, seperti yang diharapkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi. Dan yang terakhir, kita semua akan menjadi orang yang menemukan kelegaan dalam hidup ini karena Tuhan selalu memberkati dan di antara kita saling menolong. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua bahwa kita harus bersatu. Bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan sesama, sehingga beban hidup yang dipercayakan Tuhan kepada kita justru akan menjadi berkat bagi banyak orang, bukan membuat kita letih dan lesu. Orang bijak mengatakan bersama kita bisa, bersatu kita maju. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapat kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dan mengantar kami kepada hidup surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Oh
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah. Semoga kami menyambut karunia keselamatan ini dan tak kunjung henti memuji dan bersyukur kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Gereja 9 Juli 2023. 1. Penerimaan sakramen perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan Saudara Adventus Desianto Gunawan Hartanu dari Paroki Hati Kudus dengan Saudari Viola Patricia di Gereja Hati Kudus tanggal 22 Juli 2023. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan mereka, silahkan menyampaikan kepada pastor paroki. 2. Pengumuman pos keamanan. Untuk mengembalikan fungsi pos satpam sebagai pos keamanan, maka umat tidak diperkenankan untuk masuk, duduk, atau menunggu di dalam pos satpam. Silahkan memanfaatkan kursi tamu yang tersedia. 3. Kolekte minggu lalu sebesar Rp21.354.000, dana operasional sebesar Rp10.739.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi Kudus ini. Terima kasih kepada umat, terima kasih kepada para petugas liturgi yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Maha Kasih memberkati saudari-saudara, keluarga, pendidikan anak-anak, dan seluruh pekerjaan baik kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.